Assalamualaikum. Bayangkan aja, kau baru aja kembali dari perang dan di rumah udah ada tuh istri tercinta dan anak yang baru aja lahir lagi nunggu kau pulang. Tapi bayangkan juga, kalau ternyata sahabat-sahabatmu mulai curiga kalau ternyata istrimu itu sebenarnya udah meninggoy. Dan yang kau lihat selama ini adalah arwah gentayangannya doang. Udah tahu clue-nya? Udah tahu kita mau bahas film apa? Ya iyalah, ngapain ditebak juga. Kan judul dan thumbnailnya udah kelihatan, cong. By the way, ini bukan cerita horor biasa. Ini kisah yang menggabungkan tawa dan ketakutan dalam takaran yang pas. Semua tahu film Pima, film Thailand yang berhasil memikat jutaan penonton dengan keunikan ceritanya. Dan tinggal menunggu hari, adaptasi versi Indonesianya yang berjudul Kang Mak bakal dirilis. Aku udah nonton film Kang Mak dan reviewnya menyusul setelah kita bahas film Pimak ini ya. So, sebelum remake-nya nongol, kita bahas dulu aja ya si punya film aslinya kali ini. Pima, film horor komedi asal Thailand yang dirilis tahun 2013. Wah, udah lama tuh ya. Disutradarai oleh Bachong Pisanthanakul. Nggak tahu nyebutin yang benar gimana. Film ini berhasil menjadi salah satu film Thailand paling sukses sepanjang masa kala itu. Film yang merajai box office lokal dan berhasil menarik perhatian penonton internasional. Film yang sebenarnya mencoba menghidupkan kembali legenda Maena, cerita lokal turun-temurun yang diketahui sama orang-orang Thailand di sana. So, singkat cerita, Pimak bermula sejak Mak yang kembali ke desanya setelah perang bersama 4 sahabatnya. Setibanya di rumah, ia disambut oleh istrinya, Na, yang telah melahirkan anak mereka selama Mak berada di medan perang. Tuh agak aneh ya, Mak, Na, gitu ya, Mak, anak. Oke. Namun kehadiran Mak di desa ini mulai diwarnai oleh kecurigaan teman-temannya yang mencurigai kalau Na, bininya si Mak, mungkin sebenarnya sudah meninggal dan yang nongol itu hanyalah arwah yang menunggu kepulangan Mak. Dan disinilah letak keunikan Pima. Saat kengerian mulai menyusup, tapi di saat yang sama humornya bikin sampai hari ini ditonton masih meninggalkan tawa pecah penonton dan semua akhirnya bilang Kima. Gak ada film yang sempurna, mau dikata Pima berhasil meraih minat penonton di berbagai belahan dunia, nyatanya Pimak jelas cuma komedi horor yang alur ceritanya gampang diprediksi. Terutama bagi mereka yang cukup familiar sama film sejenis mau itu buatan Thailand atau produksi negara-negara lain. Dan juga yang tahu persis seperti apa legenda Maena itu. Nah, untuk poin kedua, jelas lebih cocok buat kalian orang Thailand asli atau yang emang pernah belajar atau baca-baca legenda di belahan dunia selain Indonesia. Salah satunya adalah legenda Maena.ที่มึงเล่ามากูก็พอเห็นภาพนะเว้ย Genre horor dan komedi yang kadang-kadang masih ditemui ketidakseimbangan. Terutama gimana pada akhirnya horor dan komedi ini bisa berubah secepat itu. Ya, untuk penonton yang fleksibel kayak aku atau mungkin kalian-kalian, ya jelas kita nggak punya masalah soal ini. Tapi bagi penonton yang mungkin terlalu kaku hidupnya, ketika lo baru aja diajak serem bareng, tiba-tiba di sepersekian detik dibikin lawak. Ya mungkin bakal kerasa kurang enjoy aja pada saat nonton. Dan dikhawatirkan ini juga akan terjadi ketika kalian akhirnya sebatas menonton Pimak ini untuk kesekian kalinya atau mencoba experience baru film Kang Mak remake Pimak versi Indonesianya. So, untuk film yang dirilis tahun 2013, sebenarnya Pimak ini masih relate untuk ditonton penonton tahun sekarang. Paling yang lagi-lagi akan jadi kekurangan ketika production design di tahun segitu jadi tolak ukur penonton generasi sekarang yang apa-apa lebih pentingin visual ketimbang kualitas cerita. Salah satu keunggulan terbesar film Pima adalah kemampuan untuk menyatukan dua genre yang bertolak belakang antara horor dan komedi. Bachong Pisanthanakul, ya sutradara film ini yang sebelumnya dikenal lewat film pure horror yang berhasil mengatur tempo antara kedua genre ini. Nah, kalau Kons tadi itu dari kacamata penonton secara general ya. Kalau yang sekarang menurut sudut pandangku sebagai penikmat awam film Pima ini. Jujur nonton Pimak yang sekarang dengan saat yang pertama kali emang beda banget feel-nya.
Tentu tidak akan sama lah. Tapi bagaimanapun, filmnya masih bisa menghibur penonton dengan celutukan absurd para pemain, ditambah nuansa ketegangan yang datang dari genre horornya. Semua juga sepakat, chemistry mereka sebagai pasangan suami istri cukup berkesan dengan segala bentuk emosional yang tidak terasa dibikin berlebihan, menurut orang Thailand. Tapi kalau kita tonton sebagai orang Indonesia, ya emang agak lebay, tapi menghibur. Tapi ya itu, namanya juga horor komedi. Terlepas ada unsur romansa, ya romansanya akan berbeda sekali sama drama pada umumnya. Ini tuh komedi, ya seromantis apapun tetap ujung-ujungnya jadi lucu. Dan kelucuan tadi makin meledak-ledak pas adegan dengan teman-temannya Mak. Jujur kalau ditanya mana yang paling lucu, jelas mereka para kawan-kawan yang tidak setampan Mak, tapi lebih bikin lucu ketimbang Mak. Nah. Beberapa kekurangan film Pimak tetap berhasil menjadi film yang nawarin hiburan maksimal. Alur ceritanya ringan, akting yang pecah dari semua jajaran pemain tanpa terkecuali, dan sinematografi yang masih relate meski diproduksi 11 tahun lalu. Film ini jelas masih layak masuk daftar tontonan kalian semua. Pimak membuktikan bahwa horor tidak harus selalu serius dan harus menakutkan. Sentuhan humor yang tepat dan tidak terlalu berlebihan justru bisa membuat pengalaman menonton jadi lebih menyenangkan dan berkesan. Dan Pimak adalah salah satu film yang akhirnya menginspirasi industri film global, termasuk film lokal kita, yang akhirnya mencoba peruntungan juga di genre horor komedi. Jadi, apakah Pimak layak ditonton lagi? Jawabannya jelas iya. Lalu, apakah harus nonton Pimak dulu sebelum nonton Kang Mak? Jawabannya jangan. Sepengalamanku pas nonton film Miracle in Cell No. 7, sehari sebelum nonton versi remake Indonesianya, aku coba rewatch versi originalnya, versi Korea. Dan pas nonton remake Indonesianya, jujur ada kesan yang berkurang. Bukan remake-nya yang nggak bagus, bagus kok, beneran. Masih tetap menyentuh sama seperti versi originalnya. Tapi, alam bawah sadar langsung ngebandingin antara kedua film tadi. Ini lumrah, hal yang biasa. Cuma, menghindari experience yang tidak mengenakan, lebih bagus jangan tonton dulu versi originalnya. So, skip aja, langsung aja nanti pas rilis perdana 15 Agustus 2024, tontonlah si Kang Maknya, abis itu pulang-pulang ke rumah, nontonlah film originalnya, oke? Nah, yang udah nonton duluan, tahan dulu sampai filmnya rilis. Nanti aja pas rilis baru ngebadut dengan semua ulasan dan unek-unek pribadimu. Please, respect sama orang yang belum nonton. Ngerti? Share video ini kalau penting, like kalau suka, komen ulasan pribadi kalian atau mungkin teori liar kawan-kawan. Subscribe channel Kawan Review biar tahun ini bisa tembus 100.000 subscribers. Amin. Kalau gitu Zen pamit undur diri. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.